Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya saya izin meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai, apakah diperbolehkan? Boleh. Baik. Sebelumnya saya di sini mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Risna Samsulstari. Di sini saya semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya izin mewawancarai Mbak, tujuannya itu untuk mata kuliah, interview, dan untuk kepentingan kuliah. Jadi ini tuh saya izin merekam dan mencatat juga ya Mbak sebelumnya. Nah, untuk wawancaranya juga, jawaban dari Mbak itu akan saya jaga kerahasiaannya, hanya kami dan dosen pengampu itu sendiri yang mengetahuinya. Jadi saya minta untuk Mbak menjawab dengan sejujur-jujurnya ya. Sekarang silakan Mbak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nidra Sabila, semester 5 Fakultas Psikologi dari 5E. Baik. Kalau boleh tahu, sekarang tuh kan semester 5 ya? Ada kesibukan apa kira-kira? Kesibukan paling ya kuliah, terus sama kebetulan saya ikut kampus mengajar sama organisasi. Berarti lumayan ya jadwalnya sibuk gitu ya, padat ya. Terus kalau boleh tahu nih, tiap orang kan pasti punya ya, pasti selalu punya kegagalan itu tuh. Mau kegagalan dari yang hal kecil, hal sedang, ataupun bahkan hal yang besar gitu, yang bahkan kegagalan itu bisa merubah hidup mereka atau diri sendiri gitu loh. Bahkan bisa bikin mentalnya juga down gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak pernah gak sih punya kegagalan itu baik dari organisasi, dari diri sendiri, atau misalnya masuk univ gitu? Ada nggak kira-kira? Mungkin kalau kegagalan dalam hidup ya pernah ya, misalnya kayak nggak bisa masuk PTN gitu ya, masuknya malah universitas swasta gitu. Kalau organisasi kegagalannya tuh, jadi aku kan ikut organisasi IMM ya di kampus. Jadi aku tuh dulu pernah sebelum rapat itu, jadi emang sebelum pokoknya sebelum menjelang pas awal periode itu pernah jadi per anggota tuh dibuat PJ-nya kan buat menjalankan proker. Nah, aku tuh kayak pengen banget ngejalanin satu proker itu, dan aku tuh udah kebayang mau siapa pembicaranya, itu udah kebayang, cuman nggak bisa terlaksana gitu, malah terlaksananya tuh dengan proker lain gitu, diganti dengan kegiatan lain. Aku itu tuh kegagalan aku sih, soalnya aku tuh kayak udah pengen banget gitu loh dari awal, terus juga aku udah kenal sama pematerinya, dan pematerinya juga enakan gitu buat ngejelasin gitu tuh, tapi malah diganti sama proker lain. Itu kenapa bisa diganti sama proker lain? Apa karena ada permasalahan internal atau eksternal gitu? Itu tuh bisa diganti karena tadinya tuh proker aku tuh mau tetap ada, terus ditambah proker yang gantiin itu, cuma kegiatan itu cuman karena waktu itu udah mepet mau akhir periode, jadi kata ketua bidang aku kayak udah yang akunya mungkin dihilangkan aja, jadi yang awal kegiatan aku jadi diganti sama kegiatan yang kedua itu. Berarti itu bener-bener kayak dihilangkan gitu ya? Diganti gitu. Sebenarnya mungkin sama aja sih, kan yang aku pengen kan webinar gitu. Kalau yang itu kan bedah buku, sama aja, cuman maksudnya aku nggak begitu nggak excited banget jadinya gitu tuh, karena akunya kayak yang ya udah, aku nggak kebayang juga, terus kayak materinya aku nggak excited gitu, nggak kenal. Kalau waktu yang awal kan misalnya webinar, aku kayak aku tahu dia kayak mana, kalau jelasin materi enak gitu. Nah terus bagaimana sih cara Mbak itu bangkit dari kegagalan itu tersebut? Pasti kan butuh beberapa waktu tuh untuk mendinginkan hati gitu, kayak pasti kan awalnya tuh kesel banget ya, gara-gara proker yang udah ditunggu-tunggu, udah yang bener-bener kita pengen tuh terlaksana, tapi tiba-tiba diganti. Nah bagaimana sih cara Mbak bisa bangkit lagi? Ini dalam organisasi atau dalam organisasi itu pastinya aku kayak yang ya, aku sebenarnya udah expect kan dari awal kayaknya bakal seru deh gini bakal pecah gitu, tapi ternyata pas udah diganti dan udah mepet akhir periode kan kayak ya udah, maksudnya kayak mau gimana lagi gitu. Terus mau gak mau kan aku jadi PJ buat kegiatan selanjutnya kan yang udah buku itu, terus kayak
ya udah aku tetap apa ya, menjalani semaksimal mungkin lah yang Iya. yang aku bisa lah gitu tuh, jadi ketua ketua pelaksana di situ gitu tuh, jadi PJ di situ. Jadi butuh berapa lama sih kamu untuk dapat bangkit lagi itu? Ya, nggak lama sih, karena kayak ya udahlah, daripada nanti pas LPJ-nya aku ditanya kenapa proker yang gak jalan, mending ya jalannya udah mengganti itu aja gitu tuh. Nggak begitu lama sih, cuma kadang suka masih ada kayak rasa nyesel banget kenapa aku nggak ngundang, nggak jadi ngadain webinar ini ya gitu tuh. Tapi kan aku masih ada periode sekarang nih, jadi masih bisa di periode sekarang, mungkin nanti melanjutin program kemarin aku itu. Nggak berlarut-larut berarti ya, kayak langsung lah gitu, langsung melanjutkan ke proker yang baru itu ya. Oke. Nah terus kan tadi mbaknya masuk organisasi apa? IMM ya. Nah setiap organisasi itu pasti ada apa ya, hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi kita ya. Apa yang kita lihat tuh belum tentu sebaik yang kita lihat. Nah pernah nggak sih mbak merasa kecewa gitu setelah masuk IMM, baik dari teman-temannya atau dari prokernya sendiri itu? Ada nggak? Pernah sih, pasti. Aku lebih kecewanya karena gimana ya, pas awal-awal tuh kan orang-orang kayak excited banget pada, ya ada juga salah seorang yang dia tuh yang udah pelantikan tuh dia langsung kayak yang gimana ya, ngomong pokoknya ya hidupin lah emang psikologi, hidupin sekrenya, hidupin gitu. Tapi tuh nyatanya pas udah di tengah-tengah ada bakal aktif dia tuh jarang datang, kayak seleksi alam gitu loh. Dia datang tuh kalau di event-event besar aja, sedangkan ya harusnya jarang kayak gitu kan. Harusnya di setiap proker juga kita, proker anggota bidang lain juga kita harus bisa datang, bisa memeriahkan gitu, menghargai gitu. Kalau lebih ke itu sih, kalau teman gitu, kalau dari anggota-anggotanya masa kayak pada menghilang lah gitu tuh, kadang yang itu aja. Jadi kayak walaupun banyak orang, misalkan ada kepanitiaan atau acara event itu juga kayak ya udah yang sibuknya tuh ada ya orang-orang itu aja ya, itu lagi gitu. Ya. Sama ini sih kecewa itu pas kemarin, pas acara masa fakultas itu kan sempat ada cekcok gitu lah tentang manual acaranya. Gimana ya, ada orang dia tuh yang emang kayak mendominasi gitu, dia misalnya kayak minta pendapat, kayak aku udah jawab, mesti nggak aku doang di grup gitu, minta pendapat gimana nih bagusnya gitu. Kita udah ngomong, udah sepakat ya 70% sepakat buat gitu, kayak gini lah, tapi dia tuh buat keputusan sendiri gitu. Malah ikut keputusan dia gitu. Jadi kayak kesel aja, kayak buat apa gitu dia minta pendapat gitu. Kalau akhirnya yang lain juga. Iya. Terus apakah ada cara gitu buat mengatasi hal tersebut, atau biasanya kalau mbak mengalami kekecewaan itu tuh gimana sih cara mengatasinya gitu? Mulai dari yang kekeluargaan itu, yang awal periode itu. Yang seleksi alam. Yang pertama seleksi alam ya gimana lagi ya, kita kan nggak bisa juga ngatur ya, karena kayak suruh aktif lah gitu, ngasih tahu, paling cuma bisa kayak yang nanya kenapa, kalau nggak kayak ngajak, misalnya mau ada tahu nih baru di proker ini kan suka di grup kayak datang yuk, kalau nggak kayak pokoknya datang bareng gitu, ngajak bareng gitu tuh. Itu sih paling kalau yang masalah kekeluargaan itu, yang seleksi alam itu. Terus sama nah terus tadi yang masa itu tuh yang mendominasi itu, apakah ada cara mengatasinya tuh bagaimana sih? Apa diadakan vote atau bermusyawarah atau bagaimana? Kalau yang itu gimana ya, pasti ada keselnya juga ya, pasti yang pas yang seleksi alam juga, yang ini juga. Kalau yang itu lebih ke gimana ya, kayak ya udah gimana lagi ya, jadi kita terima keputusannya, terus kita tetap kayak apa ya, menjalankan gitu loh, menjalankan yang apa ya, kan udah ditetapin nih kayak gini manual acaranya, jadi kita ngikutin aja gitu, ngikutin. Terus mungkin nanti pas eval terakhir baru diomong, kan suka ada eval, kan suka ada event ngomong gitu. Soalnya di awal juga kita udah menyuarakan pendapat kita, tapi kan malah kayak nggak didengar gitu, kayak ya udah. Tapi biasanya tuh kan terjadi cekcok kan ya, tadi kata mbak. Biasanya kalau misalnya di organisasi tuh ada cekcok, bisa dibawa keluar atau tetap gimana? Tetap di dalam, terus maksudnya nggak sampai keluar gitu. Iya, terus juga
ya misalnya cekcok ya udah pas hari itunya aja, nggak sampai kayak nggak bawa baper sampai kayak lama banget kayak sebel gitu, nggak dendam, nggak kesel tapi kayak oh ya udah gitu tuh modelnya kayak gitu kayak ya udah cukup pas itunya aja. Terus juga nggak yang diem sama orang yang enggak, tetap biasa aja, tetap baik ya, tetap ya tetap bersikap profesional gitu ya di dalam organisasi gitu, tidak usah bawa-bawa sampai luar gitu berlarut-larut gitu ya. Iya, nggak berlarut-larut, enggak, karena kan juga kita ya bareng-bareng lah ya, satu organisasi udah satu keluarga kan. Nah untuk yang masalah tadi tuh ya, saya bahas lagi yang masalah bedah buku tuh, itu kan terdapat apa sih kayak kekecewaan Mbak kan, gak jadi proker yang Mbak pengen webinar di JNT jadi bedah buku. Nah apakah selama acara bedah buku itu Mbak perasaannya tuh bagaimana, kayak enjoy atau tetap masih ada kecewa atau gimana tuh? Gimana ya, kayak lebih ke ya udah masih jalanin aja gitu, karena ini kan PJ-nya aku, jadi aku tuh kayak pengennya kayak apa ya, karena ini PJ-nya aku pengen yang totalitas gitu loh, yang bisa yang se-effortnya aku yang udah aku yang usahain semuanya tuh aku keluarin gitu loh gitu. Gitu karena ini PJ-nya aku gitu kan gitu, biar totalitas aja gitu, pengen totalitas gitu tuh, jadi tetap menjalankan aja. Tadi kan itu berarti yang apa, webinar tuh kan program kerjanya Mbak kan, divisi Mbak gitu. Kalau boleh tahu emang di IMM tuh Mbak masuknya apa? Bidang RPK. Nah di RPK tuh ada berapa orang? 5. Setelah mengalami kekecewaan itu, kegagalan itu, apakah staff yang lain juga mengalami hal yang sama atau hanya Mbak saja yang merasa tuh itu tuh gagal gitu sebagai proker sendiri gitu? Kayaknya aku aja deh, soalnya kan aku yang PJ-nya kan, itu kan proker. Iya. Kan mereka udah punya tanggung jawab masing-masing buat prokernya gitu. Tapi di dalam staff itu tuh apakah saling menguatkan kayak nggak apa-apa it's okay gitu, proker kamu nggak jadi apa, atau bakal mereka biasa aja gitu? Iya sih, saling ngomong, saling ngertiin, kayak mereka juga kayak gimana, sempet ngomong kayak sempet tanya gimana nih, jadi mau diganti aja atau mau tetap dua-duanya ada gitu. Maksudnya tetap ada komunikasi lah, sebelum ada diskusi sebelum memutuskan kalau itu tuh diganti gitu tuh. Terus juga pas udah diganti jadi bedah buku juga mereka saling bantu, kayak misalnya cari ruangannya, peminjaman semuanya, ruangan gitu-gitu, sama sih saling bantu semuanya gitu tuh. Sempet ditawarin juga kayak gimana mau yang itunya mau tetap ada webinarnya gitu tuh. Kata aku kayak ya udah nggak usah, karena masih ada proker-proker lain loh yang belum dijalankan di RPK-nya. Tapi di dalam organisasi itu proker Mbak sendiri tuh yang apa sih yang ditanggung jawabnya tuh cuma satu ya, webinar itu sendiri ya? Cuman ya pasti kan di dalam bidang itu kan pasti ada beberapa proker ya, kita saling bantu ya di bidang kita sendiri gitu. Kecuali kalau karena biasanya kalau event-event besar itu kan, acara-acara besar tuh bukan dari RPK ya, bukan dari bidang RPK, tapi kalau bidang lain. Tapi kalau misalnya ada dari bidang lain, terus ada maksudnya proker besar kan juga bantu, sama ada kepanitiaan baru gitu, kayak misalnya DAD. Oh iya, dibuat lagi gitu ya? Dibuat lagi DAD, Masta gitu, dibuat lagi. Oke. Berarti selama itu Mbak tetap berusaha totalitas, tetap merasa lapang dada gitu, meskipun proker yang selama ini diimpikan, dinanti-nantikan tuh dihapuskan gitu ya? Iya, kayak ya udah nggak apa-apa. Jadi mungkin yang lebih ke ya udah nggak apa, daripada nggak kejalankan sama sekali, takutnya nanti pas LPJ kan ditanya ya gitu. Jadi berarti Mbak itu emang tipe orang yang tidak berlarut-larut ya, ketika ketika apa yang Mbak inginkan, ketika Mbak impikan tuh tidak tercapai, tapi Mbak berusaha beralih ke yang apa yang sudah ditetapkan dan berusaha semaksimal mungkin dan mencoba untuk totalitas dengan apa yang dihadapi ya? Iya kayak gitu, lebih kayak gitu. Soalnya kan kayak ya maksudnya ya gimana ya, maksudnya manusia ya tetap aja kayak maksudnya ya tanggung jawab lah intinya kan, proker sendiri gitu, harus ya totalitas gitu. Pengen kasih kesan yang bagus lah, kalau penunjukin cara kerja kita ke orang lain gitu, ke ketua, kalau kita bisa diandelin gitu teman-teman. Berarti proker itu tuh yang bedah buku tuh berjalannya kapan? Sudah lama ya? Udah ya, sebelum TS apa ya? Oh berarti udah lama gitu, semester yang kemarin ya? Ya semester 4. Oke. Karena kemarin baru Mujkom. Tapi berarti sekarang Mbak di IMM merasa senang gitu bersama teman-temannya? Alhamdulillah senang sih, senang aja. Oke. Mungkin cukup hanya itu saja yang bisa saya tanyakan ke Mbak. Terima kasih banyak atas semua jawaban yang
telah disampaikan sangat banyak motivasinya itu muncul untuk diri saya sendiri ya, sebagai gambaran gitu. Dan insight-nya tuh banyak sekali. Dan saya tekankan lagi, ini jawaban Mbak tuh akan saya jaga rahasianya ya, tidak akan saya sebar kemanapun, karena hanya untuk tugas. Terima kasih atas waktunya, telah mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.